Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKP 181. Pada pertemuan ini kita masuk pada pertemuan terakhir, yaitu ujian akhir semester, di mana Anda sudah menyerahkan hasil proyek di Classroom, dan ini akan saya ulas untuk hasil masing-masing mahasiswa. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke kelas SKP 181, di mana di sini secara keanggotaan kelas ini terdiri dari beberapa mahasiswa ini: Khairul Anam, Ivan Fikri, Novantino, Bagus Desyanthoro, Johan, Daniel Kurniawan, Dani Prasetyo, Syafuddin, Andro Septa, Valentino, Uki, dan Yohan. Untuk kelas SKP 181, selama kurun waktu 1 semester ini saya melihat kelas Anda cukup aktif dalam mengumpulkan tugas dan juga cukup antusias mengikuti perkuliahan saya, sehingga saya akan cek untuk kelas SKP 181 untuk UAS-nya, di mana Anda diminta membuat program ya yang sudah ditentukan. Kemarin saya bagi ada termin per kelompok itu 4 mahasiswa, tapi setiap mahasiswa membuat program yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita lihat di sini yang sudah menyerahkan ada 9, yang belum ada 3. Kalau saya lihat dari tugas-tugas sebelumnya juga ini yang menyerahkan 9, yang belum 3. Jadi memang yang aktif hanya 9 ini kalau saya lihat. Kemudian kita lihat dulu untuk tugasnya. Rata-rata diserahkan tepat waktu, meskipun ada beberapa mahasiswa yang terlambat, tapi saya cukup antusias dengan kelas ini karena rajin sekali. Kemudian kita lihat dulu untuk tugasnya Mas Khairul Anam. Coba, bentar ya. Tulis dulu. Kelas SKP 181 ujian akhir semester, Khairul Anam. Jadi di sini Mas Khairul Anam membuat program dengan tema percabangan, dan dia membuat program tanggal pendaftaran mahasiswa baru. Oke, kemudian menggunakan editor Dreamweaver di sini. Ini adalah capture script ya, saya perbesar sedikit. Oke, masih bisa dilihat di sini. Menggunakan perintah // dan if untuk percabangan. Oke. Kemudian melakukan setting untuk web servernya. Oke, dipastikan seperti ini. Ini merupakan subfolder dan drive tempat penyimpanan dari Mas Khairul Anam. Kemudian hasil dari programnya itu seperti ini. Tanggal pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, kemudian tanggalnya diambil dari jam sistem, ini kalau saya lihat. Kemudian di sini ada case sekarang awal bulan, pendaftaran masa baru dibuka, segera melakukan. Oke, saya lihat dulu untuk programnya. Jadi case-nya membagi menjadi 3, 1 sampai tanggal 10, 11 sampai tanggal 20, 21 sampai tanggal 30. Dengan caption sekarang awal bulan, sekarang pertengahan bulan, sekarang akhir bulan. Nah, di sini diberikan kondisi pengujian. Jika tanggal sama dengan 4, maka pendaftaran dibuka.
ya. Tapi jika tidak, maka pendaftaran belum dibuka. Oke, saya kira ini satu bentuk modifikasi yang cukup oke. Jadi Anda sudah mencoba membuat program dengan tema percabangan, memasukkan fungsi selekis dan fungsi if digabungkan menjadi satu, dan untuk tanggalnya juga diambilkan dari tanggal sistem, dibuat kondisi jika tanggal 4 itu dibuka, kalau tidak tanggal 4 tidak, ya. Oke, ini saya dari punyanya Mas Khoirul Anam. Kemudian saya akan cek untuk pertanyaan di sini. Jelaskan proses tampil tanggal secara otomatis. Mas Khoirul menjawab, proses tampilnya tanggal secara otomatis yaitu dengan memasukkan tipe data sama dengan date kurung buka kurung tutup, yang otomatis akan mengambil data dari sistem pada komputer. Oke, ini jawaban dari Mas Khoirul Anam, ya, dari proses tampilnya tanggal secara otomatis yang ada di sini tadi, dijawab di komen di sini. Oke, saya kira cukup, nggak ada masalah ini ya dari hasil UASnya. Dikumpulkan juga tepat waktu. Kita akan bergeser ke Mas Ivan Fikri Ardian. Oke, di sini Ivan Fikri Ardian masuk ke tampilan program menggunakan alur pengulangan, menggunakan do loop until, ya. Dia mencoba menampilkan angka sampai dengan 50 secara ke kanan tampilnya. Oke, do loop until, ya. Kemudian di sini untuk setting web servernya yang belum masuk, ya. Tapi secara keseluruhan program sudah oke. Kemudian di sini untuk pertanyaan IC-nya ini belum dijawab, ya. Mungkin belum dibaca tadi pada saat diberikan tugas. Kemudian kita bergeser ke Mas Novantino. Oke, di sini tidak diberikan informasi mengenai tema. Oke, ini menampilkan, ya. Menampilkan data dengan SQL. Oh, dimasukkannya ke tema di sini yang terakhir. Oke. Ambil data dengan SQL. Oke, untuk tugas IC-nya, proses menampilkan data di browser, yakni data yang telah dibuat dan juga code yang telah disiapkan. Buka Baby Web Server dan klik pada setting menu di bagian atas. Ada 3 bagian pada general yang perlu diperhatikan. Listen on port diisikan 80, lalu webpage diisikan direktori penunjuk sesuai file ASP atau file code yang telah disiapkan tadi. Default page, masukkan file ASP atau code yang telah disiapkan, kemudian klik OK dan start Baby Web Server. Lalu buka browser dan ketik localhost di bagian URL, lalu enter.
maka muncullah data yang telah dibuat di browser. Oke, Mas Nusantino juga sudah bagus sekali ini untuk tugasnya. Isinya juga sudah dijawab. Hasil capture-nya langsung menunjukkan semua ya, dari hasil capture program, nama, kelas, tema programnya, ya. Kemudian dia membuat program tentang apa. Oke, selanjutnya kita beralih ke Mas Bagus. Ini saya perbesar dulu karena ini terlalu kecil ya capture-nya. Mas Bagus juga pakai Dreamweaver, ini perulangan ya, sama. Menampilkan atau mengurutkan nomor 1 sampai 20 tanpa ada nomor 9. Oke. Programnya seperti ini. Ulang sama dengan ulang plus 1, loop while ulang lebih kecil 9, dim nomor sama dengan 10. Do. Jadi angka 9 tidak muncul karena kurang dari 9, kemudian yang nomor tuh dimulai lagi 10. Dari program ini, punya ini Mas Bagus. Modifikasi sudah oke. Untuk hasil seperti ini. Nah, untuk jawaban isinya belum ya. Jadi ini sudah masuk tadi loop while ulang lebih kecil 9 dan nomor sama dengan 10, itu yang mengakibatkan kenapa di sini nomor 9 tidak muncul karena nomor dimulai dari 10. Seperti itu. Oke, ini punyanya Mas Bagus. Selanjutnya Mas Johan. Johan Chandra Purnomo menampilkan ini data, ini programnya, kemudian tampilannya seperti ini. Oke. Siapkan program ASP Baby Web. Oke. Ini jawabannya yang dibuat oleh Mas Johan. Jadi ini menggunakan perintah variabel array. Ini untuk background gambar yang digunakan. Ini adalah data yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Ya, ini menggunakan tabel. Ini proses pembuatan judul. Kemudian ini proses menampilkan data dengan perintah myArray 0, ya. Ya, kira-kira tampilannya seperti itu. Berikutnya untuk ini tadi Johan Chandra. Berikutnya Dania Kurniawan. Sebelumnya saya cek dulu. Dania Kurniawan. Kode percabangan. Kemudian menunjukkan setting pada BB webnya. Ini hasil programnya. Informasi jadwal harian. Hari, tanggal, sekarang pelajaran sesuai jam mata kuliah. Hari ini sesuai jadwal. Jadi
sesuai case-nya ya yang dibuat di percabangan tadi. Jadi kalau antara tanggal 1 sampai 10 pelajaran, 11 sampai 15 UAS, terus 16 sampai 30 pelajaran sesuai jadwal. Kemudian pilihannya kalau tanggal 11 hari ini UAS silahkan login, hari ini sesuai jadwal, jika tidak. Jadi parameternya ada di tanggal 11. Kemudian untuk EC-nya, Mas Daniel Kurniawan menjawab, munculnya tanggal dari perintah dan TJL, karena pada isi variabel TJL ada date kurung buka kurung tutup yang menyatakan tanggal pada sistem. Munculnya komentar di tengah menggunakan select case karena ada lebih dari 2 percabangan. Komentar terakhir menggunakan if dan else karena hanya memakai 2 percabangan saja. Oke. Selanjutnya kita coba Mas Valentino. Oke, ini dia menampilkan data dengan menggunakan database. Setting untuk baby web-nya, ini programnya, dan ini hasilnya. Kita cek dulu. Ini saya melihat ada ketidaksamaan ya, ketidaksamaan data. Jadi data yang di sini, ini kan sudah urut absen. Kemudian nah ini diurutkan berdasarkan apa ini? Ada keganjilan di sini. Jadi datanya itu kok nggak urut sama persis dengan yang ada di aksesnya. Buka akses, buat database seperti yang kita inginkan, save database tersebut, buka Dreamweaver, masukkan coding. Setelah masukkan kode, silahkan di-save dijadikan satu folder dengan database. Setelah di-save, buka baby, setting listen on port 80 dan setting web page sesuaikan dengan penyimpanan file. Setelah setting baby web, maka akan merespon web server start on port. Setelah melakukan step tersebut, langsung saja membuka Google Chrome dan silahkan ketik localhost. Maka akan memunculkan data yang kita buat tadi. Oke, jadi di sini saya melihat ada sedikit hal yang tidak sama ini, agak ini ya, antara data yang ada di ini, aksesnya dengan yang tampil di ASP-nya. Kelipang pesona, coba saya cek dulu. Oke, jadi ini tuh ada yang agak ganjil dengan yang ada di aksesnya ini. Harusnya kan urutannya sesuai ini, ya. Kenapa kok ini bisa berpindah? Yang pertama muncul itu adalah Wanda dulu. Mungkin nanti Mas Atalah bisa menjelaskan. Data akses
tidak sama dengan data hasil. Ada miss ya untuk urutannya. Kemudian kita bergerak ke tugas selanjutnya, Mas Uki. Oke, ini tugasnya. Hasil programnya. Hasil programnya belum ditampilkan, ini Mas Uki. Jadi satu skrip sudah. Kemudian ini membuat program tentang perulangan ini temanya. Ya, tema diperjelas. Kemudian setting untuk baby web. Dan yang ketiga hasil. Ini tidak ditampilkan. Ini kosong. Oh ini ya. Kelihatan tadi. Hasilnya turun ke bawah. Kita cek dulu untuk programnya. Ada BR. Lebih kecil 11. Yang tampil 1 sampai 10. Oke. Punyanya Mas Uki. Mengumpulkannya terlambat ini ya Mas Uki. Kemudian Mas Yohan. Ini membuat tentang array. Programnya sudah di-capture, hasilnya seperti ini. Untuk isi yang dijawab, buka aplikasi editor. Buat masukkan code yang akan ditampilkan dengan benar. Save code tersebut dengan nama .ast. Setelah memasukkan atau membuat code, silahkan jadikan satu folder. Setelah di-save, buka baby web. Setting penyimpanan sesuaikan pada file ASP dan pada port 80. Setelah setting baby web, maka jalankan baby web dan akan merespon web server start on port 80. Setelah itu masukkan ke web browser ketika localhost di address dan akan muncul data yang dibuat. Oke, lengkap ini Mas Yohan. Oke, itu tadi dari 9. Coba ini kita buka punyanya Mas Dani. Dia memberikan lampiran. Oke, ini tampilannya diakses. Programnya, setting, tampil localhost. Saya cek dulu. Sistem. Nah, ini sama ini. Mas Dani malah sama ini. Ya, ini saya perbesar dulu. Ubisoft yang terakhir. Oke. Bagus sekali, ini tugasnya Mas Dani. Oke, ini temanya menampilkan ini ya. Data ya di sini ya, dengan menggunakan database ini sudah masuk. Oke. Oke, kalau kita lihat tadi secara keseluruhan, tugas dari kelas SKP 181 untuk UAS, di sini saya akan jelaskan hasil per mahasiswa. Untuk Mas Khoirul Anam, oke, tidak ada masalah. Mas Ivan Fikri tidak ada ya. Kemudian Mas Novantino juga. Mas Bagus esainya yang belum dijawab. Mas Johan Chandra oke. Mas Daniel oke. Mas Atanah
ini ada ketidaksesuaian antara data akses dengan data tampilan hasil. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Nanti semoga bisa dijelaskan ya. Kemudian Mas Uki, oke sudah ada. Mas Yohan juga oke juga. Mas Dani oke juga. Sudah ada kesesuaian antara database dengan hasil dari browser. Kira-kira itu untuk hasil UAS kali ini. Harapan saya dari apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini bisa Anda jadikan bekal untuk pemrograman selanjutnya. Dan saya lihat dari kelas SKP 18.1 ini sangat antusias mengikuti perkuliahan ini. Dari sisi mengumpulkan tugas juga oke, dari sisi hasil UASnya juga rata-rata juga oke ya. Jadi meskipun kita kuliah online seperti ini, Anda tetap masih mencoba praktek, berusaha, dan selalu bertanya jika ada permasalahan. Nanti untuk hasil akhirnya, hasil nilai itu akan saya umumkan. Bisa keluar di Siakat juga nanti nilainya ya. Jadi di sini nanti hasil UAS ini kan 1 ya. Tentunya nanti untuk nilai akhir itu merupakan gabungan dari nilai absensi, kemudian nilai tugas, UTS maupun UASnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kelas SKP 18.1 ini termasuk kemarin untuk UTS-nya kita offline ya. Jadi kita masih bisa ketemu. Dan untuk UASnya ini kita yang melakukan online. Harapan saya ke depan tetap semangat untuk belajar pemrograman. Saya melihat dari sekian anak ini masing-masing punya kelebihan di sisi pemrograman ya. Rata-rata semangat untuk belajar tentang program. Kira-kira itu saja dari saya. Untuk yang saya butuhkan jawaban nanti dari Mas Atalah Nopantino, karena masih ada ketidaksesuaian antara data yang ada di akses dengan hasil dari browsernya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi yang sampai saat ini karena satu dan lain hal itu belum bisa ikut kuliah online, harapan saya untuk segera menghubungi dosen yang bersangkutan. Kira-kira itu saja. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.